Oh ya, kayak gini, kiri Gitu. kiri Kanan kanan kayak kiri gini, tempelkan ke tempelkan di dada. dada atas, Heeh. ditarik sampai ke Ditarik, belakang, tariknya sampai ke belakang. terus diputar di Oh, bawah ke ketiak. ketiak. Nah, ini mengaktifkan kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di dalam tubuh kita. Kita ke Pak Dwi Bono. Tadi ada 10 gerakan yang disampaikan dan ada beberapa bukan pasien tapi peserta ya yang sering ikut. Itu seminggu sekali, semakin banyak dia ikut semakin cepat perubahannya. Nah, 10 gerakan ini yang mudah dilakukan itu yang apa saja sih gerakan-gerakan ini Pak Dwi Bono? Atau bisa dipraktekkan deh. Ya. Di awal itu gerakan apa dulu Pak? Dalam proses kita latihan itu diawali dengan duduk napas penenangan yang dilakukan dengan napas segitiga sama sisi. Posisi duduknya kayak gini ya Pak ya? Duduknya dengan harus berinteraksi langsung dengan tanah ya, bukan duduk di kursi bukan. Gitu. Terus dengan duduk yang seperti itu, memposisikan agar tulang punggung tetap tegak. Maksudnya harus Jadi, lurus gitu harus ya? Lurus. Nggak boleh bengkok. Ya nanti sambil kita mencoba kalau pas ada ini kita betulkan. Sehingga dengan lurusnya posisi tulang punggung lebih baik, maka organ-organ yang dialiri oleh saraf-saraf yang di situ ada energi, ada listriknya, ke sana akan memperbaiki, menormalkan kembali organ-organ itu. Terus kemudian dengan proses pola atur napas, otomatis gelombang otak akan lebih tenang. Saat kita lakukan pernapasan dengan lebih baik, maka gelombang otak akan tenang. Nah, otomatis itulah nanti konsentrasi akan jauh lebih baik. Terus kemudian perlu kita ini kan bahwa kita ini dikasih masa hidup yang sudah terbatas waktunya. Tetapi kita diberi kemudahan untuk permintaan usia. Apa itu masa hidup itu apa untuk yang lebih baik lagi, harapan hidup. Dengan harapan hidup yang lebih baik, maka insya Allah masa hidup itu bisa kita alami dengan sebaik-baiknya sampai Yang Maha Kuasa panggil kita. Tapi dalam kondisi kita sehat. Nah, di sini umpama dalam proses pernapasan ada pernapasan yang kita nggak ngeh setiap saat kita melakukannya. Kapan itu? Saat kita tidur. Saat kita tidur itu pasti hampir 99,9% itu napasnya pakai napas perut. Harusnya? Seperti saat kita bayi. Iya. Jadi janin yang masih di dalam kandungan itu dia selalu pernapasannya. Karena saat itu bernapas ya makan ya minta jatah ke ibunya di situ. Nah, setelah kita besar, kemudian saat istirahat tidur, nah di situ kita nggak nyadar bahwa saat itu selalu bernapas dengan napas perut. Kalau pas seperti ini sering kita pakai napas dada dengan gitu. Hanya kalau pas kita menyengaja, nah di sini menyengaja untuk kita napas perut. Agar dengan napas perut itu obat-obat yang alami yang berada dalam tubuh kita yang selama ini kita konsumsi melalui makan minum itu kan alami tumbuh-tumbuhan. Nah, itu sudah menjadi bekal obat alami dalam tubuh kita. Dengan proses kita bergerak, kita bernapas, itu saat tubuh kita memerlukan obat itu, ibaratnya apotekernya itu langsung bekerja untuk meresepkan, kemudian dikirim ke tubuh yang membutuhkan. Itulah dibutuhkan yang namanya gerakan. Terus kemudian diikuti konsentrasi untuk pernapasannya. Contohnya umpama ini ya, ada sambil duduk aja. Hanya nanti memang ada dengan gerakan kaki. Ini contoh untuk gerakan 2. Saat kita ada nanti seperti ini. Kanan kiri. Kanan kiri. Tempelkan dada atas. Tangan kiri. Kanan kiri ya,
Oh ya, kayak gini, kiri Gitu. kiri Kanan kanan kiri kayak gini, tempelkan ke tempelkan di dada. dada atas, Heeh. ditarik sampai ke Ditarik. belakang, Tariknya sampai ke belakang, terus diputar di bawah ketiak. ketiak. Nah, ini mengaktifkan kelenjar-kelenjar getah bening yang ada di dalam tubuh kita. Terutama kelenjar getah bening di sini, di sini. Oke. Perlu kita ingat, di dalam kelenjar getah bening itu ada sel T sama sel B yang dia akan mengantisipasi racun-racun, mengantisipasi virus yang masuk ke dalam tubuh. Maka harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Salah satu dengan proses pernapasan, gerakan yang seperti ini. Nah, ini mengaktifkan kelenjar-kelenjar yang di sini. Oke. Terus kemudian punggung akan diaktifkan kembali, sehingga posisi tulang punggung, kemudian otot-otot punggung akan jauh lebih baik. Dengan seperti itu akhirnya saraf dari punggung yang menuju, ada yang ke paru-paru, ke jantung, ada yang ke liver, itu dalam kondisi yang lebih normal. Iya, teratur ya. Teratur, ya.